Ya. Jadi pendekatan kepada rakyat ini saya utamakan. Nah, dari pendekatan seperti ini melalui satu proses yang agak panjang, akhirnya saya bisa berkomunikasi. Ya, karena sektor saya adalah di sektor barat, saya berkomunikasi dengan Panglima Fretilin di sektor barat. Namanya Venancio Veras. Ya. Dia kedudukannya, basis gerilyanya itu banyak ada di Kabelaki, ada di beberapa tempat ya. Nah, saya berusaha akhirnya bisa berkomunikasi. Ya, bagaimana bisa komunikasi? Ini salah satu contoh. Di pos saya di Dare Ainaro, ada 10 orang di situ, dipimpin oleh seorang Sersan Mayor. Sersan Mayor Teguh. Dari situ ke Kabelaki itu, ini paling dekat dengan basis gerilya mereka di Kabelaki. Ketika saya berkunjung sana, ya, Komandan Sektor Sersan Mayor Teguh melaporkan bahwa di antara Dare dengan Kabelaki ini ada satu kampung di situ. Kampung ya, apa namanya? Namanya lupa lagi kampungnya, tapi ya, satu ada kampung ini, pemukiman. Ya, di situ. Jadi akhirnya saya ke sana lah, berpatroli gitu sama anak buah saya. Ayo kita ke sana, ke kampung. Saudara-saudara kita yang di hutan sana di Kabelaki datang ke kampung ini. Mungkin mau minta obat karena sakit, mau minta makan karena lapar. Kasih mereka obat, kasih mereka makan. Jangan dibunuh, saya bilang gitu kan. Itu penduduk di situ dengar saya ngomong nih melongo semua. Mungkin dalam hatinya kok ada tentara ngomong begini, ya. Gitu. Pendekatannya komunikasi. Nah, dari situlah kemudian seorang bapak, betul bapak katanya, Bapak Bot manggil saya, betul Bapak Bot katanya. Anak saya masih di hutan. Gitu, Mas, betul Bapak Bot, saya bilang. Oh iya, nggak apa-apa, saya bilang, jadi kalau datang ke sini karena lapar, kasih makan. Udah gitu. Itulah awal dari, jadilah mereka ini sarana atau apa, berperan untuk berkomunikasi saya dengan Fretilin. Ya, saya kasih surat, dia kasih dibalas. Akhirnya dalam beberapa kali kegiatan yang sifatnya menjejaki komunikasi ini, kemungkinan berkomunikasi ini, akhirnya saya mendapat surat dari Venancio Veras. Ya, Panglima Baratnya Fretilin ini. Intinya adalah mengundang saya datang ke Kabelaki, ke markas mereka. Mengundang datang sendiri? Saya diundang ke sana. Nah, dengan catatan saya sebagai komandan nggak boleh bawa senjata. Gitu. Tanpa senjata, tanpa pasukan? Boleh bawa anak buah. Anak buah boleh bawa senjata. Tapi nggak boleh pegang begini, harus disandar. Itu syaratnya. Terus rute ditentukan oleh mereka. Lalu? Nah, gitu. Itulah saya bacakan di depan anak buah saya, Teguh CS ini. Ini loh, aku dapat surat nih. Isi suratnya saya baca, gini-gini. Saya tanya sama mereka, gimana menurut kalian? Gitu kan. Teguh, komandan waktu itu, komandan Sersan Mayor Teguh, komandan pos di situ. Komandan katanya, kami semuanya terpulang komandan. Apapun keputusan komandan, kami siap. Gitu ya, saya bilang. Jadi aku pikir, instingku, naluriku mengatakan mereka jujur, saya bilang. Mereka jujur, saya bilang. Jadi aku putuskan, kita penuhi deh undangan mereka. Karena aku yakin mereka jujur. Dengan keyakinan itu ya? Aku yakin mereka jujur. Kalau mereka nggak jujur, berarti kita semua jadi sate di atas. Bilang kan. Cara bertindak yang paling mungkin kita lakukan adalah sebelum kita mati, sebelum kita jadi sate, ajak mereka mati lebih banyak dari kita. Cuma itu aja. Tapi aku yakin mereka jujur. Siap kita untuk memenuhi undangan ini. Gitu loh. Akhirnya ya pada saatnya subuh kita berangkat. Penunjuk jalan ditentukan oleh mereka. Itu melalui 3 pos ya. Dan diputar jalannya tuh supaya kita nggak kenal. Nah, itu tiap pos itu ya
Fretilin, rambutnya gondrong, pakai baju hansip, pakai baju tentara kita yang mati. Jadi 3 pos. Pos pertama memang masih menegangkan sih. Ya, ketika si penunjuk jalan di depan saya itu kan melihat pos kan, dari sana kamarada. Si penunjuk jalan bilang, Pak balas aja Pak, Bapak angkat tangan aja. Ya sudah, apa susahnya. Jadi di pos pertama kita berhenti, kita ya bagi rokok lah sama mereka. Dari situ ke pos 2, pos 3, sampai akhirnya ke Blaki. Nah di atas itu ya kita kayak mau menghadap Menteri Perhubungan aja nih. Ditunggu, suruh nunggu. Jadi kayak nunggu gitu ya. Jadi berapa lama datang ajudannya Financial Veras menyatakan bahwa nanti Bapak naik ke atas, Financial Veras akan turun. Ya, tapi sebelumnya saya diminta menerima jajar kehormatan. Jadi pasukan Fretilin, 1 peleton lah kira-kira. Itu senjatanya macam-macam, senjata yang direbut dari kita lah, apalah. Sementara, maaf Bapak Agung, berapa orang total dengan anak buah? 10 orang, 11 dengan saya. Okay. Ya, jadi terus saya terimalah, gitu kan. Nah, akhirnya terus dibawalah oleh penunjuk jalan ajudan itu menemui Financial Veras. Disitulah pertama saya ketemu sama Financial Veras. Dia turun dari atas kan. Orangnya kecil, brewok, putih, turunan Portugis, berblasteran. Ya, gitu. 5 meter dia berhenti, saya juga berhenti, dia lihat saya lihat dia. Akhirnya itu pelukan. Pelukan, terus diajaklah ke satu tempat untuk kita diterimalah tak gitu. Satu tempat ya. Nah di tempat itu mulailah kita komunikasi. Nah, jadi komunikasi pertama saya dengan si Financial Veras ini tidak terlalu banyak masalah yang rumit-rumit ya. Yang prinsip-prinsip kita ciptakan dulu saling percaya. Tapi di situ saya lihat ya, memang namanya Financial Veras ini sangat disegani, sangat diagungkan oleh anak buahnya ini. Waduh, kasih kode sedikit anak buahnya udah bagaimana gitu loh, cekatan sekali. Ya, tapi saya merasa tidak suka juga saya. Di belakang saya ini ada pengawal dia pakai senjata Gatby, tapi larasnya tuh di belakang kepala saya. Saya kan komandan dalam hati saya. Aku nggak suka, saya pelototin juga saya. Mulai ujung rambut, ujung kaki saya lihat. Akhirnya dikasih kode sama Financial Veras tuh pergi. Tapi setelah kejadian ini, waktu saya tidur malamnya setelah pulang ke basis, saya berpikir, aduh kalau si Fretilin yang pengawal itu tersinggung, dia kan tinggal begini aja kepala saya pecah. Karena tinggal berapa senti jaraknya. Tapi ya itulah Financial Veras diagungkan. Tapi di situ saya heran. Pasukan saya ini, Nanggala 55 ini Karsayuda dari grup 4. Kopassus yang berada di Cijantung. Dan grup 4 itu adalah grup Sandi Yuda. Ya. Grup 4 itu dikenal grup yang paling tidak disiplin. Ya. Jadi karena memang tugasnya kan kadang Sandi Yuda rebut gondrong lah apalah. Jadi disiplinnya agak kurang. Ya. Pak Wismoyo dan Jen itu paling gak suka itu sama grup 4 ini. Tapi saya heran, di situ, di momen seperti itu, ini cywar. Mereka mengagungkan si Financial Veras. Anak buah saya juga heran. Waktu berbincang begini, rokok saya masih merokok. Rokok saya habis. Saya panggil lah, Mandabayan tuh yang bawa radio, orang Irian, anak buah saya. Dia lari itu. Siap, komandan, hormat siap. Dalam hati saya, sejak kapan lu kok begini? Padahal sebelumnya enggak ya? Aduh, sebelumnya jadi mereka betul-betul juga menyadari komandanku harus di... Yes.
Ini Oh saya begitu ya, oke Heeh. oke. Jadi saya juga kaget loh. Rokok, siap rokok. Nah itulah yang terjadi. Pertemuan pertama ya saling percaya dulu dah. Ya, pertemuan kedua berikutnya saya berapa kali ketemu dia di beberapa lokasi ya. Dan pernah juga saya undang si Financio Veras ini ke pos saya, ke Dare Oh iya. dengan beberapa pengikutnya. Kita jamu makan, pernah juga. Nah, Dan beliau datang ya? datang semua anak buahnya, pasukannya. Jadi itulah pendekatan yang saya lakukan. Tujuannya apa? Bukan tidak ada tujuan. Dan ini terlihat dari terakhir saya ketemu dia. Jadi dia mengundang saya, ini akhir Juli ya. Bulan Juli. Saya diundang untuk bertemu dia lagi di Kablaki. Saya datang. Sama ajudan aja, naik heli. Di situ dia sampaikan kepada saya, dia didampingi oleh ajunto politiknya. Ajunto politik itu apa ya? Asisten politiknya lah, namanya Nunura. Rambutnya gondrong. Dia didampingi itu sama beberapa anak buah. Di situ disampaikan kepada saya dalam pertemuan ini. Dia sampaikan, Bapak Bot, manggil saya Bapak Bot. Bapak Bot itu Bapak besar. Jadi udah manggil saya Bapak Bot. Bapak Bot katanya, saya dapat perintah arahan dari Katuas Bot. Katuas Bot itu Bapak Bot yang lebih besar lagi. Jadi istilah ada ininya ya. Katuas Bot Sanana. Sanana itu Katuas Bot di mata mereka. Ya, saya dapat perintah dari Katuas Bot Sanana katanya, bahwa akhir Agustus nanti katanya kami akan dapat dropping senjata perlengkapan dari luar. Begitu. Itu perintah atau arahan dari Katuas Botnya Sanana itu kan. Dan kalau kami memang dapat bantuan dari luar, dropping dari luar, kami sudah putuskan bahwa kami akan melanjutkan perjuangan. Gitu kan. Sampai tujuan perjuangan kami merdeka tercapai. Gitu kan. Tetapi dia bilang, kalau ternyata ini tidak benar, tidak ada, kami akan turun. Kami akan berusaha mengerti tentang integrasi dengan Indonesia. Begitulah yang dia sampaikan kepada saya. Saya dengerin gitu kan. Terus setelah dia selesai ngomong, saya bilang begini, kalau gitu persoalan sederhana sekali, saya bilang. Kita tunggu aja sampai akhir Agustus. Kalau kalian dapat dropping senjata, bantuan dari luar negeri, segala perlengkapan, segala macam, teruskan perjuangan kalian. Saya bilang begitu, teruskan perjuangan kalian. Mengatakan seperti itu. Teruskan perjuangan, kalian pejuang. Pejuang tidak ada istilah menyerah. Saya bilang begitu. Tetapi tadi dikatakan kalau ini tidak benar. Kalau ini tidak benar, kalian akan turun. Akan berusaha mengerti tentang integrasi dengan Indonesia. Itu menunjukkan bahwa kalian pejuang sejati. Pejuang yang mengerti mana yang terbaik untuk rakyat di Timur-Timur ini. Saya bilang begitu. Udah kita tunggu aja. Itulah pertemuan. Jadi itu akhir Juli itu. Ya setelah dari situ ya setelah ngobrol-ngobrol, ngerokok, makan-makan apa bareng lah gitu kan. Saya pulang. Langsung ke Dili. Langsung minta waktu sama Panglima Operasi, Pangkops. Brigjen Rudito. Almarhum. Saya minta waktu lah, diterima oleh beliau. Begitu saya menghadap, Pak Panglima, mohon izin Pak, saya mau lapor Pak. Apa Gum? Begini Pak, saya bilang, saya bukalah peta. Pak, saya mau tanya Bapak, Pak, kalaupun ada bantuan dari luar negeri, untuk mereka ini, untuk Fretilin ini, kira-kira dari pintu mana Pak masuknya bantuan ini? Ya, ada apa? Ya, saya mau tahu aja Pak. Kalau pantai utara, Dili, itu kan kita sudah kuasai semuanya itu. Ya paling memungkinkan itu adalah dari pantai selatan. Betanol ke sana, ke Los Palos. Kan.
paling dari sini bantuan ini bisa datang deh, gitu. Begitu ya Pak ya. Pak, boleh saya saran? Saya bilang, apa Gum? Pak, manfaatkan Gofar Pak. Gofar tuh komandan batalion marinir, sahabat saya. Kita di daerah operasi itu sudah sama-sama. Manfaatkan Gofar Pak, marinir. Tutup semua ini, kemungkinan pintu masuk ini. Kalau Bapak bisa pelihara, kalau kita bisa pelihara situasi seperti sekarang ini sampai dengan akhir Agustus Pak. Awal September Pak, saya bilang. Sudahlah, panggil semua itu wartawan dari Jakarta. Turun besar-besaran Pak mereka. Saya bilang gitu. Jadi Pak Rudi itu Panglima. Kamu nih Gum. Pak, udahlah Pak, saya bilang. Percaya sama saya Pak. Ini saya sudah yakin sekali Pak. Ya, gitu. Itulah yang terjadi, ditutup memang akhirnya marinir Pak di sana. Benar, betul ya. Tetapi inilah yang terjadi. Tanggal 11 Agustus terjadilah peristiwa Klaras. Di mana 15 prajurit kita di kampung itu, di Klaras itu mati dibunuh oleh penduduk di situ. Oleh rakyat di situ, dan rakyat lari semua ke hutan. Pak Beni marah lagi, Pak Beni Murdani kan Pak Leo, gak ada lagi itu kontak-kontak sama mereka, tempur lagi. Wah, hancur hati saya. Buat itulah. Yang lucunya apa? Setelah peristiwa ini kan komunikasi mereka kan gak ada alat komunikasi, gak punya kan. Akhir Agustus kalau ada sekelompok dari Fretilin dipimpin oleh Sakodi Alex ya, yang pernah kita ketemu juga. Yes, namanya ini komandan kompi desliknya Fretilin dengan beberapa 12 orang, 8 pucuk gitu kan, 8 pucuk senjata. Dia ingin ketemu saya, mungkin belum tahu perkembangan ini. Jadi wah disitulah mulai jelek sekali saya. Dalam pertemuan ini saya mau lucuti mereka. Gitu. Jadi kita jadi Belanda, mereka jadi Diponegoro. Waduh, saya terpaksa saya lakukan itu. Jadi kita bertemu akhirnya ngomong-ngomong kita bawa ke Dili. Bawa ke Dili, ya. Masih diperlakukan baik lah. Bawa ke Dili. Ya, berapa hari kemudian, 2 hari ya, datang utusan dari Kodam. Pas Intel. Perintahkan saya supaya ke 12 orang itu. 12. Supaya dieksekusi. Waduh, saya sedih sekali itu. Saya marah. Sampai saya agak keras. Berapa harga mereka Pak? Saya beli, saya bilang. Oh iya. Gitu. Tapi ya, saya dibentak lagi malah. Kamu kan tentara, Gum. Saya kan letkol. Iya, waktu itu masih letkol ya. Saya letkol, dia kolonel. Kamu ini tentara itu perintah, laksanakan. Ya udah, nggak bisa apa-apa. Tapi ya saya perintahkan anak buah saya sama marinir, tolonglah selesaikan mereka, tapi pakailah cara perikemanusiaan. Gimana membunuh dengan cara perikemanusiaan dalam hati saya? Akhirnya itulah ya satu kondisi di daerah operasi yang saya tuh terus terang hati nurani saya ya, bertentangan dengan